Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala surata Yasin lima quri'at lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa di malam nisfu Sya'ban para ulama memilih di antara amalannya membaca surah Yasin, bahkan sampai 3 kali surah Yasin? Karena dahsyatnya surat Yasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin 5 quri'at lah. Surat Yasin itu sesuai niat ketika membaca. Kalau orang sedih, ingin menghilangkan kesedihannya dengan membaca Yasin, maka oleh Allah kesedihannya akan dihilangkan. Kalau orang itu sempit rizki, ingin lancar rizki, maka membaca Yasin niat supaya rizkinya melimpah, maka oleh Allah rizkinya akan dibuat melimpah. Apabila ada orang punya masalah, membaca Yasin ingin keluar dari permasalahannya, maka oleh Allah akan diberikan solusi. Maka mari hari ini kita mengambil tabarruk dari hasyiah tafsir Al-Jalalain, yaitu Hasyiatus Sawi, disebut oleh orang tafsir karangan Al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khalwati Al-Makki. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa warada fi fadli surati Yasin ahaditsu katsirah. Dan telah datang di dalam keutamaan surat Yasin beberapa hadis yang banyak. Minha di antara hadis-hadis tersebut, qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah oleh kalian surat Yasin atas orang-orang mati kalian. Jadi surat Yasin itu dianjurkan untuk dibaca dan pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang mati. Ada juga yang memaknai hadis ini, kalau orang mau mati itu muhtadhar misalnya ya, orang yang menjelang kematian, dianjurkan dibacakan Yasin. Jadi ini termasuk keutamannya surat Yasin. Maka di sini alhamdulillah setiap malam Jumat rutin ya kita bersama-sama membaca surat Yasin ya. Di samping malam Jumat itu ada anjuran tersendiri di dalam membaca Yasin. Insyaallah nanti ada di belakang ya hadisnya. Wa minha, dan di antara hadis Rasulullah tersebut, ma min maitin yuqra'u alaihi Yasin illa hawwanallahu alaih. Tidak ada dari orang yang akan mati yang dibacakan Yasin kecuali oleh Allah dimudahkan keluarnya roh.
Jadi orang yang mau meninggal dunia dibacakan surah Yasin itu oleh Allah nazaknya dipermudah. Itu dahsyatnya surat Yasin. Maka ketika ada keluarga kita yang sudah sakit parah, ada tanda-tanda akan meninggal dunia, itu yang bisa baca Yasin membaca surah Yasin di sampingnya. Kalau si mayit, ya mayit ini maknanya orang yang akan mati, ya. Kalau orang mati namanya maitun, ya, tanpa harokat iyanya. Jadi kalau mayit maknanya itu orang yang akan mati. Kalau orang mati disebut maitun. Maka dalam Al-Quran disebut innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau akan mati dan orang lain pun juga akan mati. Tapi kalau di Indonesia, ya mayyit itu sering diucapkan untuk orang yang sudah mati. Maka dalam hadis ini mamin mayyitin, ya, tidak ada orang yang akan mati yukra'u alaihi yasin yang dibacakan surah Yasin illa hawanallahu alaihi kecuali Allah akan memudahkan keluarnya roh, ya. Keluarnya roh itu begitu sakit. Ulama menggambarkan itu seperti duri yang dimasukkan ke mulut dicabut dari belakang sini, dari dubur. Ada yang mengatakan seperti burung digoreng hidup-hidup. Itu sakitnya kematian. Kita itu kalau kena pisau, ya, kena pisau di tangan, kan sakit ya di tangan. Cuman yang sakit di tangan saja. Kalau kita kena misalnya mencukur rambut, ya, kena gunting sedikit telinga, itu kan sakit ya. Di telinga sakit. Atau kita tertusuk duri di kaki, itu yang sakit di mana? Di kaki. Tapi orang yang akan meninggal itu sakitnya sekujur tubuh, ya. Sakitnya itu sekujur tubuh. Nah, orang yang akan meninggal yang dibacakan surah Yasin itu oleh Allah akan dipermudah keluarnya roh. Maka ini perlu diketahui, jangan sampai ada fitnah ketika orang baca surat Yasin. Kadang-kadang orang itu jadi fitnah, tidak tahu maksudnya baca surat Yasin, dikira kalau dibacakan surat Yasin biar cepat meninggal dunia, ya. Misalnya ada orang sakit, ya, ngundang anak pondok, dimintai untuk membaca surat Yasin. Sudah ramai tetangganya. Oh, enggak sabar merawat orang tua. Sudah dibacakan Yasin biar cepat meninggal dunia, bukan, ya. Surat Yasin itu bukan untuk mempercepat orang meninggal dunia, ya. Itu kan memperburuk image-nya surat Yasin. Surat Yasin dianggap sebagai pembunuh, ya. Bukan, ya. Surat Yasin itu dianjurkan dibacakan di samping muhtador, ya. Muhtador itu apa? Orang yang akan meninggal dunia. Biasanya surat Yasin ini dibaca ketika si muhtador masih sadar. Kalau muhtador itu sudah tidak sadar, bacakan surat Ar-Ra'd. Jadi nanti kita terangkan secara khusus, ya. Ketika kita merawat muhtador, ya, muhtador itu orang yang akan meninggal dunia. Itu ada bacaan yang dianjurkan, surat yang dianjurkan yaitu Yasin dan surat Ar-Ra'd. Kalau masih sadar orang muhtador yang dibaca surat Yasin. Kalau sudah tidak sadar yang dibaca adalah surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu juga untuk mempermudah keluarnya ruh. Maka banyak orang itu sakaratul mautnya enteng, ya. Kadang-kadang keluarga yang menunggu saja tidak paham. Hanya tersenyum, sudah hilang. Tapi ada beberapa orang itu sampai seharian, ya. Yang mau keluar roh itu sampai seharian. Bahkan ada yang sampai 1 minggu. Ini pernah saya cerita, teman saya cerita sendiri di salah satu kecamatan di luar Pagelaran ini. Seorang ibu-ibu janda, ya, itu setelah bersih-bersih rumahnya besar, jadi capek.
sudah masak ya. Ini setelah mau makan mandi dulu. Nah itu ikannya yang sudah digoreng sudah siap dimasak lupa nggak ditutupi. Akhirnya setelah ibu ini masuk kamar mandi, si pengintai masuk, kucing ya. Kucingnya itu masuk. Udah kucing sudah nggak paham kalau itu persiapan untuk makan si tuan rumah ya. Dihabisin ya. Tinggal kepalanya saja ya. Akhirnya sang ibu ini keluar melihat kucing makan sudah habis. Sudah capek ya, emosi, ikan yang mau dimakan habis. Ini kucing ini dipegang ya. Dipegang kemudian waktu itu yang ada adalah balsem ya. Di atas meja tuh ada balsem, ada cengi ya. Ada apa? Sambal itu. Itu yang diambil balsem. Jadi kucing ini dipegang kemudian dikasih balsem matanya ini ya. Kita saja ya kalau habis pakai balsem ya, misalnya ada perlu untuk menghangatkan pakai balsem. Tangan kita yang ada bekasnya balsem ketika menyentuh mata, ini perih apa enggak? Perih. Nah ini bukan hanya menyentuh ke matanya kucing karena tidak sengaja. Memang diambilkan ya. Diambilkan balsem itu ditaruh di matanya. Sehingga kucing ini kesakitan. Sang ibu ini merasa puas. Gerincong, kakeceng, tangkok cuko kakan. Misalnya ya kalau orang Madura. Hore kamu, ikan saya dimakan ya. Jadi kucing ini meloncat-loncat kesakitan ya. Nah itu kata teman saya waktu akan meninggal dunia. Ya. Tapi sudah lama dari kejadian ini. Tapi kejadian ini sudah menyebar ke tetangganya. Karena bangga bercerita. Aku mbak mau makan tadi. Kucing makan duluan. Saya kasih balsem matanya. Sehingga kucing ini kesakitan meloncat-loncat. Biar jerah yang tuman. Nah, akhirnya itu ketika mau meninggal dunia. Ini di atas ranjang ini. Meloncat-loncat. Kayak orang kesakitan. Ya. Maka kita itu mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan di dalam menghadapi sakaratul maut. Ya. Yang luar biasa sakitnya itu. Rasulullah saja ketika dicabut nyawanya, orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, dan malaikat maut masih pamit. Rasulullah sudah siap tak panjenengan mau saya ambil hari ini. Itu Rasulullah merasa sakit yang luar biasa sehingga Rasulullah di dalam sakaratul maut berdoa, ya Allah, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Tolong ya Allah, sakitnya sakaratul maut umatku, kumpulkan ke saya semua ya Allah. Ya, itu Rasulullah ya. Yang diingat itu kita. Yang diingat Rasulullah kita. Karena Rasulullah masih merasa sakit di dalam sakaratul maut, Rasulullah minta sakitnya umatnya ketika menghadapi sakaratul maut diminta kumpulkan ke Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti orang tua ya ketika anaknya sakit. Itu kalau bisa dipindah ya Allah biar pindah ke saya ya Allah. Jangan anak saya yang sakit ya seperti itu. Rasulullah bukan hanya putranya yang diingat. Malah tidak disebut. Siti Fatimah tidak disebut ya. Mantunya Sidina Ali juga tidak disebut. Yang disebut umatnya. Bukan hanya satu. Seluruh umat saya ya Allah. Kumpulkan rasa sakit sakaratul mautnya kepada saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu sakitnya sakaratul maut. Maka di antara kedahsyatan surat Yasin. Ketika dibacakan kepada orang yang mau meninggal. Oleh Allah dimudahkan. Keluarnya ruh itu dimudahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan sakitnya sakaratul maut ketika kita didatangi malaikat maut untuk mencabut ruh kita dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم